إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-Mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil khatami wal liwa'i wat taj wal makhsusi bi mu'jizatil Isra'i wal Mi'raj wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah wa hadakumullah, ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum wa atbi sayyi'atal hasanata tabuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus. Kulluha lillah. Seluruhnya adalah hak Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling bagus budi pekertinya, akhlaknya, patut kita contoh akhlak dan ibadahnya. Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah secara istimrar, secara kontinu mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi hidup, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang ke-24 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah, yang berarti sekitar kurang lebih 6 hari lagi bulan Rajab sebagai bulannya Allah akan berlalu, akan meninggalkan kita. Dan setelah bulan Rajab berlalu, tentu kita akan memasuki bulannya Rasulullah, Syahrul Rasulillah,
yaitu bulan Sya'ban, di mana setiap satu amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda. Sedangkan satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ganda. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita maklum bahwa setiap setahun sekali, yaitu setiap di bulan Sya'ban tepatnya pada setiap tanggal 15, pada setiap malam tanggal 15 di bulan Sya'ban yang disebut malam nisfu Sya'ban, amal-amal kita akan dinaikkan ke langit. Buku catatan perbal amal kita, baik amal baik, amal bagus dan ataupun amal buruk, itu akan dinaikkan pada setiap malam tanggal 15 di bulan Sya'ban yang disebut malam nisfu Sya'ban, di mana malam nisfu Sya'ban ini akan tiba kurang lebih sekitar 21 hari lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, yarfa'u a'malal ibadi kullaha bihadza syahr ay fi Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal-amal hamba-hambanya, yakni segala amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya bihadza syahr, di bulan ini, maksudnya Sya'ban, di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya pada kesempatan khutbah Jumat kali ini saya ingin menyampaikan materi khutbah tentang malam nisfu Sya'ban. Berangkat dari keterangan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'bana wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu biha abwabus samai wa abwabur rahmati faqum wa sholli warfa' rasaka wa yadaika ila samai. Faqultu ya Jibril ma hadhihi lailah? Qala hadhihi lailatun yuftahu biha salasumi'ati babi minar rahmati wal maghfirah fayaghfirullahu ta'ala li jami man la yusriku billahi syai'a illa man kana sahiran wa man kana kahinan wa man kana musahinan wa man kana mudmina khamrin wa man kana musirran ala zina wa man kana akila riba wa man kana aqal walidain wa man kana namaman wa man kana qati'ar rahmi fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatraku. Demikianlah hadisnya. Baik, hadis tersebut akan saya artikan supaya para jamaah bisa memahami isinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, pada malam nisfu Sya'ban, yakni malam tanggal 15 di bulan Sya'ban, malaikat Jibril datang kepadaku seraya mengatakan kepadaku, hai Muhammad, malam ini malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam ini pintu-pintu langit, pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu akhirnya malaikat Jibril memerintahkan 3 hal kepada beliau. Yang pertama, fakum, maka bangunlah kamu, bangkitlah kamu, berdirilah kamu, sing-singkan lengan bajumu untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu rahmat dibuka. Siapapun dari hamba-hamba Allah yang ingin bertaubat kepada Allah akan diterima taubatnya. Yang memohon ampun kepada Allah akan diampuni dosanya. Yang memohon sehat akan disehatkan oleh Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua yang diperintahkan kepada beliau adalah wasolli, dan lakukanlah solat di malam nisfu Sya'ban. Solat apakah gerangan?
yang seyogyanya kita lakukan di malam nisfu Sya'ban, di depan akan saya sampaikan nanti. Kemudian warfa rosaka wa yadaika ila samai, angkatlah kepalamu, tengadahkanlah kepalamu dan angkatlah kedua telapak tanganmu ke langit. Maksudnya perbanyaklah berdoa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Inilah 3 hal yang diperintahkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW di malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, lalu kemudian Rasulullah SAW beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah, malam apakah ini?" Qala, malaikat Jibril menjawab, "Hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babim minar rahmati wal maghfirah, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusriku billahi syai'a." Kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam separuh dari bulan Sya'ban, malam tanggal 15 di bulan Sya'ban, di mana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan 300 pintu rahmatnya, 300 pintu kasih sayangnya, dan membukakan 300 pintu maghfirahnya, pintu ampunannya. Dan Allah akan mengampuni dosa yang dilakukan oleh orang-orang berdosa kepada Allah, asalkan dia tidak melakukan kesyirikan atau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu dari makhluknya." Akan tetapi kelanjutan dari hadis ini adalah illa man kana sahiron wa man kana kahinan wa man kana musahinan, dan seterusnya, yang artinya kecuali pada malam nisfu Sya'ban ada 9 golongan umat manusia yang tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah, kecuali apabila mereka bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubat yang memenuhi syarat taubat nasuha, dengan taubat yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian ke jalan Allah, ke jalan yang benar, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Baru mereka akan mendapatkan ampunan. Apabila mereka tidak melakukan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan tidak meninggalkan perbuatan dosa yang selama ini dilakukannya, maka walaupun mereka di malam nisfu Sya'ban duduk di dalam masjid, baca Yasin 3 kali, bahkan 3000 kali, bahkan menangis air matanya, berurai air mata, tidak akan pernah mendapatkan ampunan dosa. Siapakah gerangan yang 9 golongan tersebut? Kata Nabi yang 9 golongan tersebut, yang pertama, man kana sahiron, tukang sihir. Dia tidak akan diampuni dosanya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan sihirnya. Yang kedua, man kana kahinan, tukang nujum, ahli nujum, juru terka, termasuk dukun dan paranormal. Kemudian yang ketiga, man kana musahinan, orang yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kemudian yang keempat, man kana mudmina homrin, pecandu arak, orang yang tukang mabuk-mabukan, mengkonsumsi minuman keras dan narkotika ataupun narkoba. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban dan dia tidak berhenti, tidak meninggalkan perbuatan mabuknya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan dosa sampai dia mati. Akhirnya dia mati membawa dosa, dan dosanya akan dibersihkan nanti di neraka, yaitu disiksa di dalam neraka. Kemudian yang kelima adalah man kana mustirun ala jina, orang yang tukang jinah, orang yang melakukan hubungan badan bukan dengan wanita yang halal, baik jina muhson, yaitu jina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah bersuami, maupun jina guer muhson, yaitu jina yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang masih bujangan
dengan seorang perempuan yang masih perawan, baik zina muhsan maupun zina ghair muhsan. Orang yang tukang zina malam nisfu Saban tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sampai mati, kecuali ia bertaubat dari perbuatan zinahnya dan dia meninggalkan perbuatan zina untuk selama-lamanya sampai mati, dan dia berusaha memperbaiki dirinya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah man kana aqal walidaini, yaitu orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Kemudian yang ketujuh adalah man kana akila riba, orang yang tukang makan barang riba, di mana makan barang riba ini dosanya lebih besar daripada dosa menjinahi ibu kandungnya sendiri sebanyak 33 kali. Dan orang yang tukang makan riba, menurut keterangan dalam hadis, solatnya oleh Allah tidak akan diterima pada hari kiamat. Kemudian yang kedelapan adalah man kana namaman, orang yang tukang memfitnah, orang yang tukang mengadu domba, orang yang tukang memprovokasi, orang yang tukang bikin keonaran, sehingga manusia bertengkar gara-gara orang tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan dosa dari Allah pada malam nisfu Saban, walaupun ia duduk di dalam masjid baca Yasin sebanyak 1000 kali, tetap dia tidak akan mendapatkan ampunan dosa kalau dia tidak bertaubat dan meninggalkan perbuatan dosanya untuk selama-lamanya. Siapa mereka? Mereka adalah yang kesembilan, qati ar-rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang tidak akur dengan saudaranya, entah akur jeung dulurna, entah patanya jeung dulurna, jeung barayana, megatkeun tali babarayaan. Pada malam nisfu Saban tidak akan diampuni dosanya, kecuali ia minta maaf kepada saudaranya yang pernah ia jolimi, kecuali ia minta maaf kepada kedua orang tuanya yang pernah ia jolimi. Kalau orang tuanya sudah meninggal, datangi kuburannya, minta maaf kepada mereka. Kemudian kata Nabi di akhir hadis, fa inna haula'i la yughfaru lahum, kata Nabi, sesungguhnya yang 9 golongan tadi yang telah saya sampaikan, yang telah saya uraikan satu persatunya, itu la yughfaru lahum, kata Nabi, mereka tidak akan pernah mendapatkan ampunan dosa dari Allah hatta yatubu, kata Nabi, sehingga mereka mau bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha wa yatraku, dan mereka mau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Ma'asyiral muslimin, adapun salat yang dianjurkan untuk kita lakukan di malam nisfu Saban namanya salat khair, sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam, dengan 1000 kulhu. Pada tiap-tiap rakaat setelah Fatihah kita baca kulhu 10 kali. Keterangannya terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, buah karya ulama besar Hujjatul Islam Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203 beliau menjelaskan, fa ammas salatul waridatu bi lailatin nisfi min Sa'bana bahya mi'atu rak'atin bi alfi marratin qul huwallahu ahad bi kulli rak'atin asra marratin wa tusamma haji salatul khair. Artinya, maka adapun salat sunnah yang kewarid yang datang dari Nabi, dilakukan oleh Nabi pada malam nisfu Saban adalah sebanyak 100 rakaat dengan 1000 kulhu. Pada tiap-tiap rakaat setelah Fatihah membaca kulhu 10 kali. 10 kulhu kali 100 berarti 1000 kulhu. Kemudian salat ini dinamakan salat khair. Niatnya usolli sunnatal khairi fi lailatin nisfi min Sa'bana rak'ataini lillahi ta'ala. Silahkan keterangannya lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203. Ma'asyiral muslimin, boleh sholat ini dilakukan 10 rakaat dengan 5 kali salam. Akan tetapi pada tiap rakaat setelah Fatihah kita baca kulhunya 100 kali. Atau boleh juga dilakukan 2 rakaat 1 kali salam. Namun setiap rakaat setelah Fatihah membaca kulhunya 500 kali. Jadi patokannya kulhunya itu harus mencapai 1000 kali. Adapun hadis yang menjelaskan tentang salat sunat khair di malam nisfu Sa'ban
yaitu hadis dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, idza kanat lailatul nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wasumu naharaha. Apabila malam nisfu Sya'ban telah datang, apabila malam tanggal 15 di bulan Sya'ban telah tiba, faqumu lailaha, maka hendaklah kalian sholat di malam itu, yakni sholat khair 100 rakaat. Wasumu naharoha, dan hendaklah kalian berpuasa di siang harinya. Puasanya dimulai dari tanggal 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, dan tanggal 15 Sya'ban, yang disebut dalam kategori saumu fi ayyamil bid, puasa pada hari-hari putih. Dan emang itu disunahkan oleh Rasulullah. Pada setiap bulan kita disunahkan berpuasa 3 hari pada tiap bulan dari bulan-bulan Islam. Kata beliau dalam hadisnya, apabila engkau hendak berpuasa 3 hari pada tiap-tiap bulan dari bulan-bulan Islam, maka berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan-bulan Islam. Itu yang disebut ayyamul bid, puasa di hari-hari putih. Kemudian yang terakhir, hadis yang berkaitan dengan sholat khair pada malam Sya'ban adalah Anil Hasani radhiyallahu ta'ala anhu qol, dari Al Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, haddatsani salasuna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shalah haji salati bi haji laila najarallahu ilaihi sab'ina najrah wa qadalahu bi kulli najrah sab'ina haja adna hal maghfirah. Artinya, hadis dari Al Hasan radhiyallahu taala anhu, ia berkata, telah menerangkan kepadaku 30 orang sahabat Nabi. Berarti status hadis ini kalau menurut ilmu hadis namanya kitab mustalahul hadis, berarti status hadis ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis marfu, jayyid, hasan, sahih. Jadi 30 orang sahabat Rasulullah menerangkan kepada Al Hasan bahwasanya orang yang melakukan sholat ini, yakni sholat khair sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam bi haji lailah, pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, maka najarallahu ilaihi sab'ina najrah, maka orang tersebut oleh Allah akan dipandang dengan pandangan penuh kasih sayang Allah sebanyak 70 kali pandangan. Dan untuk setiap 1 kali pandangan rahmat Allah tersebut, Allah kabulkan 70 macam permohonannya, baik dunia dan akhirat. Serendah-rendahnya dari 70 macam hajatnya adalah dia sudah memperoleh ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi bapak-bapak yang suka sholat malam, yang suka mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hendaknya sholat sunnah khair ini kita lakukan di malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat dengan 50 kali salam. Pada setiap rakaat selesai Fatihah kita baca kulhu 10 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Allah berfirman, dan barang siapa yang banyak amal kebaikannya, banyak amal soleh yang dikerjakannya, banyak amal ibadah yang dilakukannya selama hidupnya, sehingga timbangan amal kebaikannya berat kelak di hari kiamat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan dijadikan ahli sorga. Dan barang siapa yang enteng, yang ringan timbangan amal kebaikannya, karena ketika hidup di alam dunia tidak mau, malas melaksanakan ibadah kepada Allah, malas mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang dicontoh Rasulullah, selalu memperturutkan hawa nafsunya, akhirnya ajal kematian keburu datang merenggut nyawanya, sementara bekal belum siap untuk di alam akhirat, dia keburu mati. Maka faulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugi terhadap dirinya mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang akan sengsara di alam kubur, di hari kiamat, dan di alam akhirat, karena pulang ke akhirat enggak membawa bekal amal soleh. Auzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu in
innahu huwal ghafurur rahim.